Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Nehemia pasal 10. Ada 39 ayat, kita baca semuanya. Tetapi supaya menyambung dari ayat 1, saya baca lebih dahulu pasal 9 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi, kami dan para imam kami. Yang membubuhi materai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Sedekia, Seraya, Asaria, Yeremia, Pasihur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebanya, Haluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miyamin, Maasya, Bilgai, dan Semaya. Itulah para imam. Sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Asanya bin Nui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yakni Sebanya, Hodikia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Beninu. Dan dari pemimpin-pemimpin bangsa, Paros, Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Askat, Bebai, Adonia, Bigwai, Adin, Ater, Hiskia, Azur, Hodia, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias, Mesulam, Hesir, Mesesabeel, Sadok, Yadua, Pelaca, Hanan, Anaya, Hosea, Ananya, Hasub, Alohes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, dan Baana. Dan orang-orang yang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala yang memisahkan diri dari penduduk negeri itu untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak akan memberikan anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk dari negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Pula kami mewajibkan untuk memberi tiap tahun sepertiga sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian,
untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum-kaum, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula tiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti ada tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Dan tepung jelai yang kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak, akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus. Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Pertobatan sejati. Bapak Ibu, bagian yang kita baca mengisahkan tentang pertobatan yang sejati. Umat Allah bertobat karena mereka telah sadar betapa besar dosa mereka. Tetapi pertobatan yang sejati tidak cukup dengan berdoa dan menangisi dosa-dosa. Pertobatan sejati menuntut komitmen untuk hidup suci. Pertobatan yang sejati menggerakkan orang-orang bertobat untuk mengikat perjanjian kepada Tuhan dengan suatu perasaan hati yang sungguh-sungguh. Umat Allah mengikat perjanjian itu. Yang pertama, mereka berjanji untuk menguduskan diri. Mereka berjanji akan memisahkan diri dari penduduk bangsa-bangsa lain sekeliling mereka. Menguduskan diri berarti memisahkan diri untuk dipersembahkan sepenuhnya bagi Allah. Inilah yang mereka lakukan. Mereka berjanji tidak akan kawin campur lagi. Karena perkawinan campur dengan penduduk-penduduk asli membawa budaya-budaya penyembahan berhala yang merusak umat Tuhan. Janji kedua, mereka berjanji untuk menguduskan hari Sabat dan juga tahun Sabat bagi tanah. Umat Tuhan yang seringkali lupa beribadah kepada Tuhan tentulah tidak bisa terus-menerus disebut umat Tuhan. Umat Tuhan yang sejati harus datang dan sujud kepada Allah, karena untuk Dialah umat Tuhan dipanggil. Mereka berjanji untuk menguduskan hari Sabat, untuk beribadah kepada Tuhan, dan untuk mempersembahkan hari itu bagi Tuhan. Walaupun ada tawaran keuntungan besar, mereka tetap memilih untuk mengutamakan Tuhan dan menguduskan hari Sabat. Dan janji yang ketiga, mereka berjanji memberikan persembahan yang terbaik. Segala berkat berasal dari Tuhan, tetapi dosa yang besar dari umat sebelum mereka bertobat adalah mereka memberikan sisa-sisa kepada Tuhan. Apa yang mereka tidak ingin pakai, itulah yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi sekarang mereka berjanji memberi persembahan yang terbaik, termasuk di dalamnya persepuluhan
juga persembahan syukur untuk memelihara rumah Tuhan dan biaya-biaya penyelenggaraan ibadah, korban-korban dan juga seluruh yang dibutuhkan imam dalam melayani mezbah Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pertobatan kita? Apakah kita sudah benar-benar bertobat dan berbalik dari dosa-dosa kita? Apakah pertobatan kita itu kita wujudkan juga dengan kita mau berjanji, dengan komitmen yang sungguh-sungguh akan menaati janji. Belajar dari bangsa Israel ini, atas pertobatan mereka berjanji untuk hidup dalam kekudusan, menguduskan hari Sabat, dan memberi persembahan yang terbaik. Biarlah itu juga menjadi komitmen kita. Kita yang telah hidup dalam pertobatan, mari kita sertai dengan komitmen hidup kudus, menguduskan hari Sabat, dan memberi persembahan yang terbaik, baik perpuluhan maupun persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Pagi hari ini firman-Mu mengajar kepada kami bahwa pertobatan tidak cukup hanya diucapkan dalam doa dan kata-kata, tetapi juga menuntut praktek yang nyata. Untuk hidup dalam kekudusan, ini berarti kami hidup bagi-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Dan yang kedua, menguduskan hari Sabat. Ini artinya kami memelihara hari-hari ibadah kami. Kami utamakan waktu-waktu ibadah kami lebih dari segala kegiatan kami. Dan belajar memberi persembahan yang terbaik. Mulai dari perpuluhan kami dan juga persembahan syukur sebagai benih yang kami tabur. Berkatilah komitmen kami Tuhan. Karena atas komitmen ini, pertobatan kami dimurnikan dan Tuhan memandang kesungguhan hati umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Allah Roh Kudus akan menolong kami mewujudkannya. Berkati semua yang pagi ini bersama-sama berdoa dan mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat menghidupi pertobatan kita. Seperti ada tertulis, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.